Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Hamdani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Tapi sebelum itu, memang kalau di zaman sekarang ini perempuan tuh dianggap sebelah mata ya. Terkadang tidak semua perempuan itu bisa memimpin. Ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan karena perempuan ini dianggap harus bisa bekerja di rumah tangga saja, tapi tidak sembari bekerja yang lainnya. Nah, tema kita kali ini yaitu haruskah perempuan multi talenta. Nah, sudah hadir bersama saya di pagi hari yang sedikit mendung ini Raina Hanifah selaku entrepreneur muda. Halo. Halo. Selamat pagi, Rain. Pagi, Agnes. Ya, karena kita seangkatan ya ternyata ya, seumuran. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Sehat dan luar Semangat. biasa ya, semangat. Raina ini kan seorang entrepreneur muda ya. Iya. Sebenarnya kalau penggambaran Raina sendiri untuk entrepreneur ini sebagai perempuan, haruskah kita menjadi seorang entrepreneur? Apalagi kan Raina ini kan belum sah wisuda sebenarnya ya. Ternyata masih ongoing gitu. Iya. Belum official. Belum official ya. Gimana tuh tanggapannya? Oke, kalau tanggapannya menurut Raina ya, kita sebagai hakikatnya perempuan itu pasti ketika dia setelah menikah nanti pasti harus jadi seorang ibu atau istri yang multitasking. Jadi secara nggak langsung bakalan memang benar-benar bisa semuanya dikerjakan, iya kan Kak? Iya kan Nes. Tapi di sini kembali lagi karena Raina dengan tema kita entrepreneur. Jadi kan kita ketahui bahwa entrepreneur itu adalah seorang yang memiliki gagasan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi emang benar-benar pencetus gagasan ketika dia membuka perusahaan, nantinya baru akan adanya kayak membuka banyak lowongan pekerjaan bagi sebagian masyarakat atau fresh graduate lah ya dibilang di zaman sekarang. Nah, bagi Raina sendiri emang secara nggak langsung kebanyakan perempuan saat ini udah menjadi seorang entrepreneur ya, apalagi seperti misalnya dia berkarir di jasa dengan seperti menjadi master of ceremony, make up art atau make up artist gitu. Terus orang-orang yang memiliki organizer seperti wedding, IO, WP gitu. Jadi kan secara nggak langsung itu udah termasuk entrepreneur. Iya, kalau menurut Rena sih seperti itu. Oke, jadi memang seiring dengan perkembangan zaman ini sebenarnya untuk perempuan-perempuan ini ternyata sudah berkembang ya dan bisa menjadi seorang entrepreneur gitu kan. benar. Karena kan mengikuti perkembangan zaman juga ya. Zaman sekarang tuh kan banyak sekali sudah MUA ya, IO dan MC dan masih banyak lagi. Tapi kalau Raina sendiri ini asalnya dari mana sih? Rantauan atau memang asli dari Bengkulu? Mungkin kalau dari asal usul ya, kalau asal usul memang merantau orang tua Raina, tapi emang udah dari zaman kakek Raina, kakek nenek ibu dari mama papa gitu. Nah kalau misalnya asal mama itu dari Muara Labuh, Solo Selatan. Jadi memang Minangnes sejati. Kalau papa juga Selayo, Kabupaten Solo. Nah, kalau Raina sendiri lahir dan besar di kota Bengkulu, tapi memiliki darah asli keturunan Minangkabau dengan suku Melayu. Berarti memang keluarga datang ke Bengkulu ini sebenarnya perantauan ya, rantauan. Tapi Rainanya sendiri lahirnya di Bengkulu gitu. Raina ini kan ongoing dari official tadi ya. Tapi kesibukannya sekarang ini apa sih sebenarnya? Mungkin lebih ke pengacara mungkin. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Enggak sih, kayaknya memang banyak acara nih ya. Amin, insyaallah. Ya, jadi untuk Raina pribadi, untuk karir itu emang dari SD ya Kak. Emang dituntut sama orang tua itu mandiri. Jadi kenapa Raina bisa seperti sekarang? Itu karena orang tua Raina mendidik Raina dengan keras dan disiplin. Jadi dari SD itu kalau emang papa selalu bilang, jadilah perempuan yang berani, percaya diri,
dan menjadi pemimpin. Jangan mau kalah dengan laki-laki. Itu ketika Raina diberi motivasi, inspirasi seperti itu dari seorang figur ayah dan mama gitu lah, dan ibu. Jadi Raina sendiri berpikiran, oke, untuk apa takut? Jadi dari SD Raina udah sering jadi protokoler, jadi MC, jadi pokoknya membawakan petugas upacara itu udah biasa dari SD. Nah dari SMP mulailah karena ada organisasi OSIS. Oke, Raina masuklah Dari SD. Iya, dari SD. Udah masuk OSIS. Enggak, SD kan enggak ada OSIS, Belum tapi ada ya? SMP. SMP. Kalau SD cuma sebatas berani untuk jadi protokoler, untuk berbicara di depan umum, untuk pidato, untuk ya semuanya lah, untuk bawa acara gitu. Tapi ketika SMP karena kita dinaungi dan mewadai, ada wadahnya yaitu OSIS. Jadi secara nggak langsung boleh mulai memberanikan diri. Jadi awal-awal tuh karena Raina SMP Negeri 7 Kota Bengkulu, awal-awal tuh Raina tuh banyak yang Raina ikuti Kak. Kayak PMR, Paskibraka, hampir semuanya jangan-jangan. karena Semua eskul. kayak mau banget gitu lah. Tapi emang kayak itu namanya kayak kalau kita terlalu ngambil atau berambisi. Jadi kita yang kayak nggak ada yang kita dapat. Nggak ada yang bisa benar-benar kalau kita ngambil satu tapi kita serius, Fokus gitu ya. fokus, itu kan bakal jadi. Akhirnya ya udahlah, Raina fokus lah waktu itu untuk belajar. Alhamdulillah lah waktu itu dapat. Berarti nggak lagi ikut ekskul itu enggak ya? Enggak. Fokus ke belajar aja. Iya, ekskulnya Olimpiade Fisika. Waduh. Iya, karena emang diajak langsung sama waktu itu sama guru Pak Endang namanya. Emang sukanya fisika waktu itu? Matematika Matematika. dan Tapi masih fisika. berkesinambungan lah ya. Iya, gara-gara pas SMP ada fisika dan biologi, lebih ke fisika karena ada hitung-hitungan gitu. Karena dilihat potensinya bagus, bergabunglah di Olimpiade Fisika. Terus setelah itu sebenarnya Raina tuh membuka karir tuh karena Raina jadi juara umum di SMP 7 3 tahun berturut-turut. Jadi di saat itu juga mungkin semua guru-guru tuh percaya, oke, anak ini dimasukkan ke sini, anak ini dimasukkan ke sini gitu lah. Terus akhirnya Raina jadilah waktu itu pertama kali MC pembawa acara untuk ulang tahun sekolah, namanya Enggano Cup. Enggak Cup. Iya. Itu SMA. SMP 7. SMP ya. Udah tuh ikut organisasi. Tapi itu baru pertama kali Iya. MC. Memang Iya. sebenarnya sebelumnya belum pernah disuruh kayak MC atau Belum. belajar atau apa Nggak, gitu. sebelumnya cuma kayak kalau kita di SMP tuh ada ya kalau pas hari Jumat tuh Nes, yang kayak membawakan jadi pembawa acara atau MC yang hari Jumat tuh yang kayak biasa aja gitu kan. Iya. Itu udah biasa. Tapi kalau untuk jadi MC bener-bener nih ada rundown, ada susunan acara, itu bener-bener itu ya first job banget. Berarti sebenarnya untuk bisa jadi MC ini otodidak dari SMP ya. Iya. Dan juga sebenarnya untuk menjadi perempuan yang memang tangguh, berani itu didikan orang tua ya, Iya, balik-balik benar. ke didikan orang tua. Oke Raina, nanti akan kita ngobrol-ngobrol kembali ya, masih banyak yang akan aku sampaikan kepada pemirsa terkait menginspirasi sekali kamu ini. Insya Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi Ini.